Kita lanjutkan kembali. Terlihat suasana hari yang sangat begitu cerah. Pusat dari organisasi pembunuh tulang bunga, divisi tulang bunga. Terlihat Neng Kates melapor kepada atasannya. Dia melaporkan bahwa Mamang Bakian sudah tewas di tangan Yang Yiyun. Terdengar ketua itu pun tidak percaya mendengar laporan dari Neng Kates tersebut. Kau bilang Bakia sudah mati? Hah? Lalu kau ditangkap polisi juga. Aku menggunakan beberapa banyak hubungan sosial baru untuk mengeluarkanmu. Ucap Bapak Ketua di sana yang rada-rada kecewa dengan Neng Kates. Terlihat Neng Kates pun hanya terduduk terdiam terlesu di cara kanan oleh Bapak Ketua. Ketua divisi Yang Yun ini bukan manusia biasa. Meskipun dia kekurangan pengetahuan dan pengalaman dalam bertarung, tapi kecepatan dan kekuatannya malah sangat mengerikan. Dia masih bisa mengeluarkan barang lewat udara. Lalu roh jahat aneh keluar dari pedangnya adalah yang tidak pernah kulihat di muka bumi ini. Baju yang dipakai juga bisa menangkis peluru. Ucap Neng Kates melapor kepada ketuanya. Berkata tanpa bukti, gagal tetaplah gagal. Ucap Pak Ketua hewan kepada Neng Kates. Lalu tiba-tiba Bapak Ketua melemparkan golok kepada Neng Kates. Terlihat Neng Kates pun rewas tercengang-cengang karena konsekuensi kegagalan adalah kematian. Lakukan sendiri olehmu, ucap Bapak Ketua kepada Neng Kates. Ketua divisi, yang kukatakan ini semuanya adalah kenyataan. Aku tidak berbohong sama sekali, Ketua. Aku mohon berikan aku waktu 5 hari lagi. Aku pasti akan membunuh Yang Yun itu, Ketua. Ucap Neng Kates memohon kepada Bapak Ketua divisi. Lantas Neng Kates pun mengeluarkan sebuah pil dan langsung menelegnya. Terlihat Neng Kates pun tersentak efek dari obat pil tersebut. Pil membusuk tulang ini akan membuatku mati dalam 5 hari. Mohon biarkan aku mencobanya sekali lagi. Aku pasti akan membalas dendam adikmu, Chan Baikian, Tuan. Ucap Neng Kates memohon kepada Bapak Ketua. Yang Yiyun ya, membiarkan Neng Kates hidup demi memberikan undangan bertarung dengannya. Membunuh adikku, aku pasti akan membuatmu mati tanpa mayat, Yang Yiyun. Ucap Bapak Ketua di dalam hatinya gregetan kepada Yang Yiyun. Sin pun beralih ke tempat kediaman Yang Yiyun. Terlihat keluarga Yang Yiyun dibaturan oleh kakak Jinpeng dan paman Kim. Mereka pun bersiap untuk ngawada. Sembari makan lantas mereka pun ngabacokak saeutik. Yiyun, kau cepat sekali sudah mau pergi. Tidak menginap beberapa hari lagi kah di sini? Ucap nenek Yang Yiyun. Lantas Yang Yun pun menjawab perkataan neneknya. Di perusahaan ibu kota kuno sana masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Aku takut Kiki sendiri akan terlalu sibuk. Dan aku juga ada magang di bagian peninggalan budaya tempat lain juga. Tidak baik jika aku terlalu lama tidak kembali. Ucap Yang Yiyun. Agak sibuk itu cukuplah baik. Nanti aku berikan sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang ya. Ucap nenek Yang Yiyun. Kakak, sebentar lagi aku juga akan belajar di Universitas Sejarah Ibu Kota Kuno. Kau yang sebagai senior harus membantuku ya. Ucap Neng Sansan kepada Yang Yiyun. Tentu saja, yang penting Neng Sansan tidak membuat onar. Untukku sudah cukup. Lantas Yang Yun pun memperkenalkan Paman Chan Kibian kepada keluarganya. Oh iya, dia adalah Paman Chan Kibian dari keluarga Chan Kabupaten Kuno. Dia utamanya bertanggung jawab dalam pembaruan dan proyek renovasi kampung. Kedepannya dia akan tinggal di rumah kita untuk sementara. Ucap Yang Yiyun. Tebuh karuh Paman Chan Kibian pun berdiri dan memperkenalkan dirinya sendiri. Sontak saja hal itu pun membuat orang yang ada di sana menjadi rewas. Aku pasti tidak akan mengecewakan semuanya. Mohon bantuan di waktu kedepannya ya. Ucap Paman Chan Kibian. Reaksinya begitu besar, mengagetkan orang saja. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Namun kakak Jinpeng malah terbengong. Dia pun memikirkan sesuatu. Sudah menyelamatkanku dan bisa teknik pengobatan mengatasi racunku. Bahkan ada pedang dan baju yang muncul seperti sihir. Meskipun karena racun aku jadi amnesia. Tapi apakah ini adalah Yang Yun yang aku kenal?
Ucap kakak Jinpeng di dalam benaknya. Scene pun berganti. Terlihat bangunan megah penyolok langit atau pencakar langit. Terlihat Babang Kiki yang masih sibuk bekerja. Dasar, laporan biaya ini siapa yang bikin? Salah begitu banyak. Lalu bahan untuk minuman alkohol herbal kekurangan lagi. Harus mencari distributor bahan obat yang lain secepatnya. Ngomong-ngomong, kenapa hari ini dingin banget? Ucap Kiki sambil sidakep menghangatkan dirinya sendiri karena cuaca di sana sangatlah dingin. Karyawan dari perusahaan seharusnya sudah pulang semua. Pintu ditutup saja. Ucap Kiki sambil menutup pintu perusahaannya. Namun sesaat Kiki mau menutup pintunya, tiba-tiba ada kepala nongol dari balik pintu. Tunggu sebentar, ucap kepala tersebut. Sontak saja hal itu pun membuat Kiki menjadi rewas. Astagfirullahaladzim, ucap Kiki kerewasa. Dengan refleks Kiki pun menyerang orang tersebut. Siapa itu berperan seperti hantu? Ucap Kiki sambil menyerangnya. Dan serangan itu pun ditahan oleh Yang Yiyun. Ternyata orang itu adalah Yang Yiyun. Kiki, pukulanmu keras juga ya, ucap Yang Yiyun. Yiyun, ucap Kiki terkejut. Lantas Kiki pun nyerek kanan Yang Yiyun karena dia sangat-sangat rewas dibuatnya. Apakah kau pikir ini menyenangkan, ha? Ucap Kiki sambil ngegetok sirah Yang Yiyun. Terlihat kepala Yang Yiyun pun jenol dibuatnya. Kau sudah pulang? Tapi kenapa kau tidak nge-SMS dulu atau nge-WhatsApp dulu gitu, ha? Lantas Babang Kiki pun berpikir di dalam benaknya. Menerima pukulanku tanpa terasa apa-apa? Setidaknya aku juga pernah berlatih di militer. Sejak kapan Yun menjadi hebat begini? Ucap Kiki di dalam benaknya rewas karena kekuatan Yang Yiyun. Ini bukan kejutan untukmu. Lalu aku mencarimu ada sedikit urusan, ucap Yang Yiyun sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dibicarakan di dalam saja, ucap Kiki sambil mempersilahkan Yang Yiyun. Lantas Babang Kiki pun menuangkan secangkir teh hangat untuk Yang Yiyun. Namun Yang Yiyun malah menolaknya. Tidak perlu tehnya, aku ada sedikit barang yang lebih bagus. Kiki, kau berdiri lebih jauh dariku. Hal yang ku keluarkan sekarang, kau jangan sampai ketakutan ya. Ucap Yang Yiyun menenangkan Babang Kiki agar tidak ketakutan. Dengan sangat-sangat percaya diri, lantas Babang Kiki pun menjawab perkataan Yang Yiyun. Aku pernah menjadi tentara, aku tidak akan takut. Kau ingin mempermainkan permainan apa lagi? Kiki, jangan menutup matamu. Lihatlah baik-baik, ucap Yang Yiyun. Lantas Yang Yiyun pun mengeluarkan poci alam semesta miliknya. Poci alam semesta, keluarlah. Terlihat Yang Yiyun pun mengeluarkan sebuah cangkir beserta gelas-gelasnya dari dalam poci alam semesta miliknya. Sontak saja hal itu pun membuat Kiki menjadi rewa. Hah? Ini? Apakah ini bansos? Ucap Kiki di dalam benaknya terewas-rewas. Apakah yang dikeluarkan oleh Yang Yiyun yang sebenarnya? Apakah sesuatu ini bisa membuat Kiki menjadi seorang petarung kuno atau tidak? Kita lihat saja episode selanjutnya. Mimin ucapkan antur nuhun kepada semuanya yang telah menyubrek, yang telah menonton, yang telah melike. Pokoknya mah antur nuhun anu saageng-agengnya kepada semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.